Melihat situasi yang terus terjadi hingga saat ini di tanah Papua membuktikan bahwa integrasi Papua ke Republik Indonesia adalah integrasi kapital bukan integrasi bangsa. Hal ini disampaikan pimpinan Dewan Adat Papua dalam menyerukan 5 pernyataan sikap Jayapura 14 Mei 2022. Dewan Adat Papua menilai kepentingan Indonesia sejak awal di tanah Papua adalah sumber daya alam Papua, bukan manusia Papua. Menurut Dewan Adat, paradigma ini harus dirubah oleh Jakarta. Kalau integrasi bangsa, maka manusia Papua harus jadi sasaran dari seluruh proses pembangunan, bukan sumber daya alam Papua. Sekjen Dewan Adat Papua Leonard Imbiri menegaskan kepada siapapun orang Papua untuk berhenti menjual diri untuk kepentingannya karena tanah ini sudah mengalami banyak pengorbanan. Semua proses yang terjadi sampai hari ini di tanah Papua itu membuktikan kepada Dewan Adat Papua bahwa integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia adalah integrasi kapital, bukan integrasi bangsa. Seperti tadi sudah ditegaskan oleh Mananwir, kepentingan Indonesia sejak awal di tanah Papua adalah sumber daya alam Papua, bukan manusia Papua. Dan paradigma ini harus dirubah oleh Jakarta. Kalau integrasi bangsa, maka manusia Papua harus menjadi sasaran dari seluruh proses pembangunan, bukan sumber daya alam Papua. Yang ketiga, saya mau menyerukan kepada anak-anak Papua yang sudah jual diri untuk segenggam kacang merah untuk segera meninggalkan cara-cara seperti itu. Karena kamu akan mati, karena tanah ini sudah mengalami banyak pengorbanan. Tanah ini panas, dan karena itu orang-orang yang menjual, termasuk beberapa pendeta yang naik di mimbar menyampaikan firman Tuhan tentang keselamatan umat, tapi terus-menerus memberi diri untuk dipakai, untuk berhenti dengan cara-cara seperti itu, dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Saya juga mau menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi kepada Badan Intelijen Negara atau organisasi-organisasi intelijen di tanah Papua, karena menurut saya, menurut Dewan Adat Papua, kebijakan negara itu dibuat berdasarkan laporan intelijen, dan itu sudah disampaikan oleh Mendagri. Dan menurut kami, justru kebijakan yang disampaikan melalui laporan intelijen itu telah membuktikan bahwa hampir 60 tahun bergabung dengan NKRI itu makin hari kita makin sengsara dan menderita bersama Indonesia. Karena itu kalau proses ini terus terjadi, saya mengulangi kata-kata saya, tidak ada masa depan Papua bersama Indonesia. Adapun 5 pernyataan sikap Dewan Adat Papua yaitu mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan upaya melakukan pemekaran di atas tanah Papua hingga terlaksananya dialog damai terkait aspirasi masyarakat adat Papua. Kedua, menyerukan penghentian arus migrasi masuk ke tanah Papua. Ketiga, mendesak kepolisian untuk tidak menggunakan cara represif dalam menghadapi penyampaian aspirasi oleh masyarakat Papua. Keempat, mendesak pemerintah Indonesia untuk mengundang kehadiran Komisaris Tinggi HAM PBB mengunjungi tanah Papua guna melakukan investigasi berbagai fakta dan dugaan pelanggaran HAM berat di tanah Papua. Terakhir, mendukung pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc di Provinsi Papua Barat.